Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua harus sehat selalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan tulisan dengan tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa menulis kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menggali informasi aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang keempat, dengan mengidentifikasi aturan, siswa dapat membuat daftar kegiatan sesuai dengan aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang kelima, dengan mengamati teks dan gambar, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan berasal dari hewan dalam membuat karya kerajinan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman atas keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap yang saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, itu semua termasuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita harus menjaga lingkungan bersama. Lingkungan yang kotor, jika dibersihkan bersama-sama, akan menjadi lingkungan yang indah untuk dilihat. Kalian pasti ingat bahwa ada ungkapan kebersihan pangkal dari kesehatan, yang artinya jika kita selalu menjaga kebersihan, maka kita akan menjadi anak yang sehat. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah lingkungan tempat tinggal Siti. Sekarang, kalian mendengarkan cerita ibu tentang gambar ini. Perhatikan ya anak-anak. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Setelah kita membaca teks bekerja sama menjaga lingkungan, sekarang kita akan mengamati teks tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik halaman 116. Di situ terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Tadi kalian sudah membaca teks tersebut. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan keadaan rumah Siti. Apakah rumah Siti bersih?
Ya benar, rumah Siti bersih, nyaman, dan rapi. Pertanyaan yang kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Ada yang tahu kenapa Siti menanam banyak pohon? Ya benar, agar rumah Siti sejuk. Alasannya, kenapa ya agar rumah Siti sejuk? Karena pohon menghasilkan oksigen. Semakin banyak pohon, udara di sekitar semakin sejuk. Kalau kalian tidak percaya, coba ketika panas-panas kalian diam di bawah pohon rindang. Rasanya pasti akan sejuk. Pertanyaan yang ketiga, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, kalian pasti tahu tentang rumah kalian sendiri. Apakah rumah kalian bersih dan nyaman atau rumah kalian kotor? Kalian bisa tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri ya anak-anak. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu lingkungan rumahmu kotor. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana ya perasaan anak-anak ketika rumahnya kotor? Tentunya pasti tidak nyaman. Ketika melihat rumah yang kotor akibat tidak dibersihkan, kita akan sedih. Anak-anak, dari gambar dan cerita tadi, bagaimana keadaan rumah Siti? Ya, betul sekali. Keadaan rumah Siti sangat bersih. Anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan keadaan rumah Siti. Sekarang, Ibu akan menuliskan kalimat. Nah, anak-anak, kalimat tersebut adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu. Anak-anak, kalian sudah paham tentang ungkapan pemberitahuan? Nah, anak-anak, untuk tugasnya, kalian bisa mencari tentang contoh ungkapan pemberitahuan pada buku tema 6, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar aturan kebersihan lingkungan. Anak-anak, berilah tanda centang jika menunjukkan aturan, dan berilah tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama ya. Gambar yang pertama, kita beri tanda ya, centang, karena merupakan aturan. Sedangkan gambar yang kedua, kita beri tanda apa? Ya, silang, karena tidak menunjukkan aturan. Gambar yang ketiga, kita beri tanda centang karena menunjukkan aturan. Sedangkan gambar yang keempat, kita tidak memberi tanda centang karena tidak menunjukkan aturan. Nah, anak-anak, kalian harus selalu ingat untuk menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak, salah satu alat yang dapat digunakan untuk menjaga kebersihan adalah kemoceng. Kemoceng ini terbuat dari bulu ayam. Kalian pasti tahu bahwa bulu ayam itu berasal dari bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Selain bulu ayam, ada bahan lain yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Di antaranya bulu dari bebek, bulu dari angsa, ataupun bulu dari burung merpati. Anak-anak, bagaimana kalau kita membuat kerajinan dari bulu ayam?
kita akan membuat hiasan untuk pensil dari bulu ayam. Sekarang, perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Langkah yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Langkah yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Langkah yang keempat, tempelkan kain flanel atau pita agar rapi. Dan langkah yang terakhir, pensil sudah dapat dihiasi. Anak-anak, kalian pasti sudah bisa kan membuat kerajinan hiasan pensil dari bulu ayam? Nah, sekarang kita akan membuat kerajinan lagi dengan memanfaatkan kemoceng yang sudah tidak digunakan. Kita akan membuat kolase dari bulu ayam. Anak-anak, perhatikan ya langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti lem, kertas yang sudah ada gambar ayam, dan bulu ayam. Langkah yang kedua, gunting bulu ayam sesuai dengan ukuran dan boleh diwarnai menggunakan cat warna. Langkah yang ketiga, oleskan lem pada gambar yang sudah disiapkan. Gambar di sini adalah gambar ayam ya anak-anak, jangan gambar yang lain. Langkah yang keempat adalah tempelkan sesuai dengan bentuk aslinya. Selesai deh, kolase sudah bisa dilihat. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pastinya harus menyenangkan. Nah, sekarang kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian sudah belajar untuk memahami ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, mengetahui aturan yang berlaku di rumah. Dan yang ketiga, kalian sudah mengenal bahan alam dalam membuat karya seni. Anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Kita akan mengakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.